Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya yang diberkati Tuhan Elohim. Berkat kedatangan saudara, tadi terdakwa Ibu Lili sudah dibebaskan. Alhamdulillah. Jadi puji Tuhan, berkat kedatangan saudara, tadi Ibu Lili langsung dinyatakan bebas. Artinya tidak perlu mengikuti penahanan selanjutnya. Jadi dia telah dibebaskan, tinggal membenahi administrasinya. Betul. Nah di sini suaminya Ya, Bapak Pris. Pris ya, ya, dan anaknya Levi. siapa namanya? Pak Levi. Nah ini rekan saya, siapa namanya Bang? Nuryadin. Pak Nuryadin gitu loh. Jadi dalam kasus ini kami diminta berjuang karena kasus ini menarik. Ibu ini beli rumah. Ibu ini adalah pengobatan atau sinse. Kalau sinse kan kalau di kalangan Chinese itu duitnya banyak. Apalagi di kalangan-kalangan pribumi juga pasti banyak gitu loh. Betul. Jadi rumahnya banyak, hartanya banyak, ada di Kalimantan, di Singkawang, ada di Palembang, ada di Green Garden, Blok H dan Blok O, Permata ada Buana. di Permata Buana dan sebagainya. Konon pernikahan ibu ini diganggu oleh seseorang Ibu Epa Cokandau. Betul. Jadi akhirnya ibu ini bercerai. Setelah ibu ini bercerai, Ibu Ami Wijaya ini hidup bersama dengan Ibu Epa Cokandau. Jadi mereka kurang lebih 20 tahun ya. Kurang lebih 20 tahun. Ya, 20 tahun. 20 tahun hidup bersama. Sampai kemudian Ibu Ami Wijaya ini meninggal dunia. Konon sebelum meninggal dunia tidak ada perbuatan atau akte apapun. Tetapi setelah Ibu Ami Wijaya meninggal dunia, dipilihlah tanggal 20 Mei 2013. Katanya tanggal 20 Mei 2013 Ibu Ami Wijaya memberikan rumahnya dia itu menjadi Ya, dihara. Katanya. Tetapi dia salah pilih tanggal. Dia tidak cek dulu. Ternyata ibu ini tanggal 19 sampai tanggal 25. Tanggal 19 Mei 2013 sampai tanggal 25 Mei 2013. Ibu ini dirawat. Maka gugurlah akta yang dipegang oleh jaksa itu. Kemudian berdasarkan akta Kementerian Hukum HAM, menyatakan tidak ada wasiat yang dimaksud. Berarti ibu ini selama hidupnya tidak memberikan wasiat apapun. Jadi 2 kali gugur dakwaan jaksa itu dan sebagainya. Untuk itu kami minta kepada majelis hakim agar dibebaskan ibu Lili Wijaya ini. Lili ini adalah putri daripada Ami Wijaya. Nah tadi bersaksi 2 orang keponakannya dari Cianjur, ditambah dengan kesaksian daripada saudara kandungnya dari New Zealand yang mengatakan Ibu Ami Wijaya ini bermasalah, sehingga semua rumah-rumah Ibu Ami Wijaya ini telah berpindah tanpa seizin rumah yang punya ahli waris. Bukankah kalau dijual harus bersetuju dengan ahli waris? Tapi ini tidak ada persetujuan ahli waris, tetapi langsung dijual oleh Ibu Ami Wijaya. Uangnya entah kenapa, entah di mana, tidak ada yang tahu. Kurang lebih begitulah tadi. Nah puji Tuhan, majelis hakim tadi mengabulkan permohonan kita, yaitu terdakwa tidak ditahan lagi. Terima kasih. Selebihnya kawan saya. Tahan berapa lama, Bang? Selebihnya ditahan sejak dari September ya? akhir. 28 September akhir ya, Ya. sampai dengan hari ini. Nah, kemudian kami desak terus, kemudian hakim akhirnya mengabulkan persyaratan itu. Kondisi Bu Lili sendiri seperti apa sekarang? Bagaimana? Kondisinya sendiri. Kondisi Bu Lili itu sebenarnya baik-baik aja dalam keadaan tanda petik, tapi dia sudah menderita penyakit tertentu oleh rumah sakit Eko Hospital.
Antara lain Depresi atau Steroid, steroid ya, steroid dan asma ya. depresi juga. Sama depresi. Steroid, asma dan depresi. Ada lagi? Bang, untuk laporan yang kemarin tuh gimana Bang? Yang udah sampai SP3 tuh? Nah itulah Laporan. keprihatinan kita, sudah dilaporkan itu, sudah tersangka lawan-lawan itu. Tetapi begitulah Polres kita. Di Polres itu tidak ditangani lagi itu laporannya, tapi dirubah tersangka menjadi terdakwa menjadi tersangka menjadi dari saksi gitu loh. Jadi saksi menjadi tersangka dan terdakwa gitu. Ada keganjilan. Nah, untuk itu kami akan memfollow up, akan memproses bahwa tersangka bahwa saksi-saksi ini harus tetap dijadikan tersangka dan dilimpah ke pengadilan. Betul. Ya. Bu Lili sendiri kapan dibebasin Bang? Hari ini Ibu Lili sudah bebas tadi. Lagi memproses administrasinya. Bapak sendiri gimana Pak? Rasanya Pak? Ya, saya puji Tuhan hari ini istri saya dapat penangguhan penahanan. Terima kasih buat tim lawyer, Pak Kamarudin dan teman-teman, Pak Nuryadin juga, dan juga para teman-teman dari media sosial ya. Terima kasih istri saya. Sebenarnya istri saya tuh tidak salah. Karena kenapa? Semua proses pengurusan surat waris itu dengan prosedur yang benar. Entah kenapa ada permainan dari oknum-oknum yang membuat Ibu Lili jadi tersangka, jadi terdakwa. Nah, dari hal ini saya minta keadilan buat Ibu Lili, bahwa sebenarnya dia ahli waris yang benar. Tidak ada yang salah dari dia, dan tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang digandakan, gitu. Jadi saya mau kebenaran dinyatakan, keadilan dinyatakan, gitu saja. Bang, ini berarti bebas murni Bang? Belum. Atau masih statusnya masih? Belum bebas murni. Ini permohonan dari kami itu dikabulkan, ya penangguhannya, bukan bebas murni ya. Itu perlu catatan untuk teman-teman media sosial ya. Jadi Bu Lili ini belum bebas murni, tetapi Bu Lili ini permohonannya dari kami itu ditangguhkan ya, karena memang kami ini ada sidang perdata ya. Sidang perdata itu baru masuk dan besok mulai sidang, agenda sidang pertama ya besok. Kemudian untuk ketahui ya, untuk teman-teman media, kenapa majelis itu memberikan atau mengabulkan penangguhan penahanan, dikarenakan Bu Lili itu tadi ya, seperti yang rekan saya katakan, punya riwayat penyakit tiroid. Ini perlu dicatat supaya tidak ada negatif lah, pikiran negatif atau intervensi dari luar. Tidak ada. Ini murni bahwa Bu Lili telah dicek di rutan Pondok Bambu, dan Bu Lili harus dinyatakan cek ulang ya. Ya, cek ulang ke. Ya, jadi tiroidnya itu kambuh. Itu harus dicek ulang. Nah, itu adalah sesuatu alasan ya. Itu murni dari Pondok Bambu ya. Itu ada suratnya. Ada suratnya. Kemudian yang kedua yang kami harus sampaikan kepada teman-teman media sosial ya, bahwasannya tadi saya menyambung dari rekan saya, untuk pelaporan ini sebenarnya pelaporan yang 4 orang ini yang menjadi pelapor sekarang sedang diproses ya. Kami meminta kepada Mabes Polri, khususnya divisi-divisi yang telah kami surati, khususnya Karwasidik ya, kami meminta untuk segera digelar perkara supaya jelas ini perkaranya ya, supaya jelas. Jadi jangan sampai ada pembiaran. Kami sudah melakukan permohonan kepada Mabes Polri ya, terutama ke divisi-divisi yang kami sudah surati. Ya, itu aja. Ya, Mungkin tambahan lagi. Oke, ini anaknya. Ini anaknya boleh juga nih diwawancara nih. Silakan. Apa yang mau disampaikan ya? Ya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum kami serta juga teman-teman media sosial semua yang mungkin selalu mengikuti perkembangan kasusnya Ibu Lili. Sampai pada hari ini Ibu Lili penahanannya berhasil ditangguhkan
oleh dengan permohonan dari kuasa hukum kami. Kami mengucapkan terima kasih atas mungkin dukungan serta doa dari teman-teman semua. Dan kemudian saya juga ingin tekankan seperti yang tadi kuasa hukum kami katakan, bahwa kami ada laporan dan sekarang ini sedang mandek. Jadi kami juga masih mohon dukungan serta doa teman-teman semua agar kiranya proses hukum ini dapat tetap berlanjut dengan kondisi yang sekarang. Kemudian juga agar kiranya persidangan kami juga mulai hari besok Rabu perdata sudah masuk, dan kiranya juga telah menyertai persidangan perdata maupun pidana ini. Itu dari saya, terima kasih.